Ya, kita mulai ya market review kita hari ini. Hari ini mungkin kita nggak lama-lama ya. Saya paling cuma nge-review doang karena memang hampir boleh bilang tidak ada apa-apa ya, tidak ada perubahan apa-apa. Kalau teman-teman lihat di indeks harga saham gabungan, ya dia paling cuma begitu doang ya. Masih sideways dari atas kan. Ini sebenarnya kalau kita zoom ya, ini zoom ya, ini sebenarnya dia udah nge-break juga di resisten yang dulu tuh. Ini resisten yang lama tuh ya. Resisten lama itu sebenarnya udah di break juga sama dia. Nah, cuma ini kan sudah di close di atas kan. Nah, cuma tinggal itu doang, tinggal menunggu breakout lagi. Ini harusnya sih tidak akan lama-lama ya. Moga-moga daerah berapa ya? 7.500 7.250 itu cukup kuat ya, nahan indeks ya. Jadi kalau dia cukup kuat ya harusnya dia akan cuma sideways dari atas. Kemudian nanti kan datang yang namanya sentimen dividends ya, dividends. Nah, hari ini sama kemarin-kemarin itu dia turun 3 hari itu rata-rata penurunannya karena sektor finance ya, sektor ya big cap lah ya, kita bisa lihat kayak BBCA turun berapa hari? 1, 2, 3 kan? Ya, 1, 2, 3 hari. Tapi posisi ada di atas. Jadi artinya memang secara trend sebenarnya memang dia masih uptrend kan, posisi masih di atas. Kemudian BBNI. Ya, ini kan adalah big cap yang punya pengaruh besar kepada indeks harga saham gabungan kan. Nah, kalau ini BBNI mungkin ya daerah dari sini moga-moga bisa menahan dia nih. 5.700 sampai 5.800, 5.900 ya, itu daerahnya ya. Jadi ya moga-moga bisa menahan. Jadi kalau dia udah ketahan, lumayan kan teman-teman lihat. Kalau lihat strukturnya kan dia udah naik naik naik, naik. Ini BNI enak nih lihat strukturnya. Ini kan bisa kelihatan ya. Ya, ini daerah bawah. Terus habis itu dia naik, ya naik ini kan atas, ini bawah, ini atas, ini mana ini bawahnya. Sini bawah, sini atas, ini masih di atas kan. Ini kan otomatis masih dalam keadaan uptrend kan. Ya. Jadi kalau dia turun, dia koreksi, kita tinggal lihat di volumenya harusnya cukup ini ya, masih harmoni ya. Ya, ini paling ini ya doang nih. Ada satu yang disharmoni. Ada satu yang divergence, di mana ini volume gede banget tapi candle-nya kecil kan. Tapi ini kan proses pada saat dia pullback. Ya, proses pada saat dia pullback. Artinya kalau dia pada saat dia pullback di divergence, kan kita mesti tanya-tanya ya, kok udah dibuang sebesar itu, tapi kok candle yang dihasilkan cuma segitu ya. Kemudian hari berikutnya, ini kan berarti gasnya ya. Ya, ini kan berarti gasnya kan. Nah, kalau ini gasnya harusnya kan kita tahu bahwa pergerakannya harusnya terus ke bawah kan. Nah, tapi ini enggak, ini masih menghasilkan penolakan-penolakan yang terjadi di beberapa candle ini. Jadi ya moga-moga daerah sini, daerah yang tadi saya bilang 5.700 sampai 5.900 itu bisa cukup menahan pergerakannya si BBNI ya. Nah, satunya lagi adalah BBRI. Ya, ini empat saham big cap aja kita udah bisa tahu oh penurunannya nih. Ya, nah ini kayak misalnya untuk BBRI dia turun ini udah ada EMA 20 di situ. Ini udah ada EMA 20 ya, jadi dia ketahan, jadi nutupin gap udah ketutup. Ya, jadi udah nanti tinggal tunggu pembahasan dividends. Ya, jadi ya, hampir boleh bilang nggak ada terjadi kayak misalnya kayak patah trend segala macam. Ini enggak kan? Ini kan prosesnya adalah dia naik, kemudian dia naik lagi. Jadi kalau dia di atas, ini kan all time high kan? Ya, nah jadi lebih ke arah dia istirahat, menunggu sentimen kan. Kemudian ada BMRI, BMRI juga sama ya. Ya, posisi cukup aman kan. Ya, ini kan kalau teman lihat 4 big cap ya rata-rata bikin kayak gitu lah ya, kayak flag atau kayak pendant gitu ya. Ya, nah satunya lagi BBTN. Ini mungkin yang teman-teman agak khawatir kan. Ini kok candle-nya gede banget ya. Ya, nah tapi kalau lihat dari volumenya, penurunan ini masih kita sebut sebagai pullback. Penurunan yang di sini. Ya, kenapa? Karena volumenya masih relatif kecil. Benar ya, volumenya kan masih relatif kecil. Ya, sudah dia turun. Nah, kita juga berharap area ini 1.400 itu, kemudian ada EMA 20 di situ ya, itu udah bisa cukup menahan penurunan daripada si BPTN. Kalau dia pullback ya udah itu wajar aja karena pergerakannya kan dari sini ya pullback naik pullback kan ya. Masih ingat ya pergerakan harga itu nggak mungkin langsung cung gitu, nggak ada ya, nggak ada pergerakan harga yang seperti itu. Pergerakan harga selalu nge-swing kan
Ya, dari bawah aja dia udah swing kan, terus sampai ke atas gitu. Itu pergerakan harga. Dan itu pergerakan yang sehat. Jadi kalau dia udah tegak lurus 90 derajat, ya you know lah teman-teman. Udah tahu. Jadi ini hampir bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Memang ya ada kan, ya ini turunnya udah berapa jauh nih. Ya berarti masih utuh nggak? Ya jelas masih utuh. Kalau teman-teman mau lihat dia break, ini daerah 1.300 sampai 1.500. Itu break, berarti trennya udah selesai. Nah, sedangkan untuk BBTN kita tahu sentimennya itu masih banyak. Ya, sentimennya masih banyak. Jadi kita masih menunggu. Memang ya ada yang negatif, iya ada ya. Tetapi ini masih persoalan yang berhubungan dengan apa yang terjadi pada sentimen indeks harga saham gabungan saat ini di mana mereka semua masih menunggu kejelasan dividends, gitu kan? Ya, nah kemudian untuk saham-saham yang lain ya harusnya cukup masih semua masih cukup utuh ya. Saham yang lain tuh misalnya yang turun agak banyak hari ini ya NSP itu juga finance kan juga perbankan kan, tapi kalau teman-teman lihat dari teknikalnya itu masih tetap utuh di atas ya. Jadi setelah break ini masih tetap utuh di atas, jadi kita masih masih melihat ya daerah 1.300 sampai 1.330 itu ya masih bisa cukup tahan lah ya untuk menahan pergerakannya. Sedangkan yang lain mungkin yang teman-teman perlu perhatikan adalah MAPI. MAPI itu kan soalnya ada di ujung lagi nih. Nih ya, ada pergerakan di daerah sini. Nah, jadi kita berharap adalah area ini cuma cukup kuat nih 2000-nya. Jadi ini diuji lagi. Ini ujiannya kan banyak banget tuh. Teman bisa lihat ya panah-panahnya. Ya, jadi kalau dia bisa tembus itu, ya itu pasti akan jadi satu usaha yang cukup besar. Kedua, ya berarti kan akan ada sebuah pergerakan yang lebih mudah lagi ke atas karena kalau dia tembus area ini 2000 ya 2000 sampai 2070 ya. 2030 sampai 2070 ya. Jadi kalau dia bisa tembus area itu udah all time high lagi si MAPI. Nah, sedangkan untuk sentimennya si MAPI kan sebentar lagi yang saya udah bicara di video sebelumnya kan, sebentar lagi Ramadan ya. Nah, Ramadan itu biasanya akan ada kita bilang apa ya? Ada genjotan pada penjualan. Penjualan terutama untuk retail. Ya, mungkin teman-teman lihat kayak ERA, kayak AMRT ya, AMRT yang Alfa Alfa segala macam itu kan udah ada lonjakan. AMRT sendiri saya nggak pernah bahas ya karena memang sahamnya udah pernah mengalami kenaikan yang lumayan kan. Ya, jadi ya kita pasti nggak akan lihat terlalu banyak lagi ke AMRT karena teman-teman kalau lihat dari chartnya itu udah di atas nih. Nah, kalau dia udah di atas, lihat aja ini stage 2 ya, terus dia di atas. Nggak mungkin lagi kita memperhatikan dia. Ya, ngapain lagi kita memperhatikan dia? Sama sebenarnya kayak MAPI juga. MAPI juga itu makanya kan kita pakai buat nge-swing. Ini kok MAPI juga di atas nih, teman-teman bisa lihat ya, swing. Jadi kalau kalau apa namanya area ini berhasil di break, kita berharap swingnya sampai ke 2.500. Ya, ini cuma buat swing saja. Jadi ya kita akan menunggu sentimennya si bulan puasa itu, kemudian lebaran itu mampu nggak menggenjot apa namanya income dari si MAPI. Itu aja ini yang kita lihat ya. Teknikalnya kita tetap butuh dia break. Itu terus habis itu yang lain-lain seharusnya sih cukup masih masih sama ya MR apa hari ini kalau nggak salah Cleo ya. Cleo juga udah naik kembali. Ya ini kan kita nge-review ya saham-saham ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, Cleo udah naik kembali. Kemarin kan dia turun tuh. Tapi teman-teman bisa lihat kan turunnya itu sebenarnya dengan volume kecil ya. Volumenya kecil kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya pada saat penurunan ini. Karena dia divergence ya. Divergence. Jadi ya paling cuma pullback doang. Nah hari ini teman-teman bisa lihat dia udah mulai ngegas lagi. Ya, yang kita harapkan dari Cleo itu adalah dia ngebreak 800. Itu setelah 700 dia udah break. Nah, habis itu kita tunggu 800. Nah, di sini juga ya, teman-teman ya. Saya mungkin harus mengulangi lagi kata-kata ini. Ingat, pergerakan besar itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Jadi kalau teman-teman nggak sabar, ya nggak sabar dengan waktunya, ya agak-agak repot ya. Teman-teman kalau trading mau semuanya mau langsung 90 derajat ya, ya mungkin ada metode seperti itu ya, tapi kalau metode saya kebetulan tidak ya, dan saya jauh lebih senang dia bergeraknya itu sesuai dengan struktur higher high higher low gitu kan. Jadi kita bisa pantau itu dengan
lebih baik gitu loh. Ya, jadi ini kayak gini nih. Ya, teman-teman mungkin kita tahu kita mungkin udah masuk daerah sini. Ya, daerah sini kan. Ya, kemudian habis itu kita nunggu berapa lama? Ini sebenarnya udah hampir mau sebulan nggak sih kita nunggunya ya? Ya, ada kali ya, ada hampir sebulan kan. Nah, sekarang posisi akun saya itu sekitar 7% kalau nggak salah. Ya, Cleo itu sekitar 7%-an. Ya, jadi dari daerah sini kemudian dia naik. Ya, ini harusnya iya sekitar tadi saya share berapa ya? 7% lebih kan? Yang gede itu MARK. Ya, ini kalau nggak salah sekitar 7% lebih. Ya, kenapa? Karena saya masih sempat average lagi dari sini. Jadi pada saat dia turun, saya masih sempat average lagi dari sini. Jadi ya kalau nggak salah sekitar 7%-an ya, 7 sampai 8%. Ini untuk si Cleo. Nah, kalau yang tanya Arko, Arko itu kemarin saya udah sempat lepas. Ya, karena kelihatannya udah mulai kehabisan tenaga, tapi ya kita nggak tahu ya tenaganya masih benar ada apa enggak ya. Tapi kalau lihat dari ini, ya saya lepas dari sini, di daerah sini. Ya, jadi pada saat dia balik kembali, nah ini saya lepas. Saya nggak tahu nanti dia masih akan terus naik nggak, karena kalau teman-teman lihat ya pergerakannya sebenarnya sesuai. Ya, volume di sini kan naik. Ya, volume di sini naik. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa nanti retrace dulu ya, jadi kayak gini nih ya, pergerakannya turun dulu. Ini kan nggak ada turunnya nih. Ya kalau nggak ada turunnya saya memang agak-agak khawatir nih soalnya. Ya takutnya ini tiba-tiba ini doji ya, kemudian habis itu evening star ya, dia turunnya gedean aja nanti akan longsornya lumayan. Ya ini yang mungkin pergerakan-pergerakan yang saya tidak terlalu suka. Walaupun dia naiknya kan tinggi banget. Kenceng banget kan. Ini dari sini aja sampai sekitar 70%-an. Ya kita ambil dari sekitar money spot terus habis sampai ke atas itu sekitar hampir 80 nih. Kalau plus hari ini punya ya, itu hampir 80. Ya ini pergerakannya kan. Tapi saya lebih senang adalah dia ada pullback-nya. Ini kan nggak ada pullback-nya. Ya setelah dia pullback di sini sedikit, kemudian habis itu lanjut. Nah, ini yang saya nggak tahu suka pergerakan begini. Ya walaupun ya kalau teman-teman udah masuk situ ya tinggal siap-siap keluar gitu aja ya. Kalau dia bisa naik lagi ya udah tinggal intinya kalau saya butuhnya adalah dia cari low. Ya, kalau ada low minimal ada pijakan. Jadi kayak ini analoginya sebenarnya simple aja. Seperti teman-teman tahu kalau kita mau naik tangga, kalau kita mau naik ke lantai-lantai atas, kan selalu tangga, kemudian lantai, tangga, kemudian lantai, tangga, kemudian lantai kan? Ya, jadi seandainya kita udah sampai ke lantai 7 nih. Lantai 7, nah ternyata lantainya lantai 7 itu jebol. Ya, lantai 7-nya itu jebol. Minimal kita tahu bahwa kita akan jatuhnya kemana? Jatuhnya ke lantai 6 gitu ya, bukan langsung jatuh ke lantai 1. Nah, itu yang kita nggak mau. Ya, karena itulah makanya saya butuh strukturnya. Saya butuh low-nya. Jadi dia swing-nya kemana gitu kan. Sehingga kayak gini nih. Ini kan pergerakan naik nih. Ya. Nah, kalau dia sampai swing kemana? Ya antara antara lantai ini atau lantai ini. Gitu ya. Antara lantai ini atau lantai ini. Gitu. Ya, jadi kalau kalau dia terjun itu lumayan kalau dari atas nih. Misalnya teman-teman ambil dari atas nih. Dia terjun udah 28%. Ya, dan itu kejauhan buat saya. Ya, 28. Jadi daripada begitu, ya memang kalau kita trailing stop kan pakai MA50 ya. Tapi kalau dia udah tegak lurus begini, lu ukur aja ini udah 73%. Ya, ini ukuran kemarin ya. Ya, waktu di kelas ya. Ini dia udah 73%. Jadi udah was-was lah. Ya, kalau lu ukur dari sini, mana sih? Tunggu ya, sebentar ya. Nah, teman-teman kalau ukur dari sini, ke situ, ini 77% sama itu artinya ya ini udah tegak lurus gitu kan. Kalau udah tegak lurus biasanya kalau buat saya keluar walaupun secara volume ini cocok, ini masih kalau VSA-nya masih cocok ya. Jadi habis yang gas, ini gas kan, ini gas yang tinggian, ini gas yang tinggi kan, kemudian ada pullback, oke, nggak masalah karena pullbacknya kan dia tetap harmoni kan. Lihat nggak pada saat dia pullback itu, ini jelas pullback kan. Ya, nah ini harmoni kan, volumenya nggak ada. Ya, nah kemudian naik lagi. Nah itu ngegas lagi kan. Ini lihat ya, volumenya naik lagi. Jadi bullish activity-nya jelas. Ada, nongol. Gitu kan. Tapi kalau aturan, ya saya udah punya aturan itu sih. Jadi saya strict di aturan itu saja ya.
Jadi kalau dia udah mulai tegak lurus begini, saya lebih baik cari aman daripada nanti saya emosi sendiri. Ya, psikologi saya terganggu karena penurunannya tiba-tiba kenceng. Nah, saya nggak mau. Ya, karena buat saya itu harus sebuah aturan. Kalau misalnya nanti saya mau masuk lagi, tinggal tunggu dia swing low aja. Ya, tinggal dia swing low, nanti kita lihat dia swing low kira-kira sampai kemana, terus sentimennya masih cukup, ya, saya ikut lagi. Ya, ini cuman itu doang, refresh doang ya, teman-teman. Kalau misalnya lihat kan ada yang nanya Arko di mana kan? Nah, Arko saya udah out. Gitu aja. Ya, kenapa ya? Karena alasannya ini. Karena pergerakannya udah cukup tegak lurus. Jadi saya tinggal menunggu dia swing. Contoh misalnya swingnya kayak kin gitu loh. Ya, kalau kin sih enak sebenarnya pergerakannya. Nih, tuh lihat ya kin ya. Kin itu enak, cuman kan dia masih belum kemana-mana. Nah, tapi tipikal kayak gini, saham-saham begini, ya saham-saham begini kan nggak banyak orang yang suka. Ya, udah jalan, terus habis itu dia berhenti. Ya, habis itu dia berhenti. Tipikalnya kan sukanya yang kayak Arko kan. Nah, kebetulan waktu saya bahas saham-saham EBT, kita kan bahas 4. Yang jalan itu Arko. Nah, kebetulan kalau karena jalan Arko, saya ikut Arko. Ya, nah pada saat saya ikut, ternyata dia tegak lurus. Nah, pada saat dia tegak lurus ya, saya lebih baik sesuai aturan aja ya, disiplin sesuai aturan. Tapi kalau enakin gitu loh ya, kayak misalnya nih sekarang dia ada di daerah sini. Ya nih, kayak dia kotak-kotak gitu kan, kotak-kotak. Nah, cuma ini sekarang lihat, teman-teman lihat volumenya. Volumenya udah gede, ini udah divergence banget nih. Lihat nggak? Ya, volumenya gede-gede, tapi candle nggak kemana-mana. Jadi ini sebenarnya teman-teman menunggu aja nih. Ya, tinggal menunggu. Saya sih sebenarnya ada nunggunya kalau misalnya nanti ada kesempatan buat masuk ya. Ini tunggu dia punya volume mengecil. Ya, teman-teman tahu lah ya, dia udah di kotak sini, volume mengecil kenapa? Ya, targetnya kalau teman-teman lihat ke atas, ke kiri, ya dari sini lumayan loh, dari 800 bisa sampai ke sekitar 1100 ya sikin ya. Itu. Jadi kalau dia udah mulai jalan, kayak PGO kan udah di money spot ya. Brand itu sampai sekarang masih jalan nggak brand? Ini brand saya nggak ngambil ya, tapi ini pergerakannya masih sesuai. Brand saya nggak ngambil, PGO juga pasti saya nggak ngambil. Paling kalau misalnya nanti akan jalan, ya saya akan lihat KIN. KEEN ya. Kenapa? Karena di sini aja udah mulai divergence nih dia. Jadi setelah gas, ini gas, ya ini candle yang gede nih, ya. Kemudian habis itu volume gede. Nah ini divergence, ya ini divergence. Jadi teman-teman nunggu, ya kita tunggu aja, tunggu nanti siapa tahu dia nanti mereda di daerah sini, siapa tahu bikin money spot kan, 20-50 kan ada di situ. Ya ini. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi adalah Medco. Ya, Medco masih jalan sesuai nggak? Masih. Ya, cuman tinggal ini kan masih ada pullback-nya kan, saya udah ngomong kan. Ya, jadi ada peluang untuk pullback. Ya, ini teman-teman lihat hari ini sebenarnya masih harmoni ya, volumenya kecil, ya jadinya kayak candle kecil begitu ya, kayak doji kan. Ya, mungkin besok akan jadi evening star, bisa jadi seperti itu ya. Kita kita akan nunggu dia pullback. Ya, ini pullbacknya. Ya, daerah 1270 sampai 1300. Sentimen masih oke kok. OPEC kabarnya sudah dipastikan jadi ya akan ada pemotongan produksi. Ya kalau ada pemotongan produksi cek lagi ke minyak. Oke, ya. Minyaknya sendiri sebenarnya kemarin udah hampir break. Nih, udah break malah tuh. Ya kan? Udah break malah, udah close-nya udah di atas ya. Jadi kita tinggal menunggu pergerakan selanjutnya. Jadi kalau ini bentar lagi ini udah sempat 80 kok. Iya benar ya, udah sempat di 80 di hari kemarin, hari Jumat. Jadi udah sempat di 80. Jadi ini kalau dia nanti ada pullback dulu ya udah wajar-wajar aja lah, ada cuma pullback doang. Kita juga lihat nanti kalau volumenya, ini volumenya hari ini cuma segitu. Jadi pullback ya cukup harmoni lah. Jadi nanti dia pullback, swing, retest, terus habis itu naik kembali. Jadi ini harga minyak udah mulai mengkonfirmasi lah pergerakan dari saham-saham minyak gitu. Ya, jadi hampir boleh bilang nggak ada, memang benar-benar nggak ada apa-apa. Jadi kayak teman-teman lihat indeks aja memang di situ-situ aja kan. Jadi ya kalau saham yang kita punya masih dalam keadaan sideways, ya udah wajar aja. Semua kan butuh waktu kan.
Ya, kita cuma tinggal tunggu market direction ini. Market directionnya kalau udah mulai oke, ya udah mulai oke, ya udah tinggal jalan. Karena kita lihat ya, ini udah mulai masuk Maret kan. Nah, Maret April itu adalah bulannya dividends. Kalau bulannya dividen itu biasanya pasti ada lonjakan. Ya karena ada dividen hunter kan nongol di situ kan. Jadi kalau BCA lagi turun, oke lah itu cuma buat inilah kalau mereka masih mau ngejar dividends ya. Jadi ya masih tetap masih bisa ini. Masih bisa ambil harga yang lebih murah. Nanti ya paling dividennya berapa sih? Astra aja 400-an ya. Nggak tahu BCA, BRI segala macam akan ngasih berapa. Gitu ya. INKP Tekim, ayo kita lihat. Ini sebenarnya udah kita bahas juga INKP sama Tekim itu um, di kemarin ya, di kelas kemarin. Jadi teman-teman kalau lihat INKP Tekim, apakah dia turun? Enggak, ini udah mulai kok. Ya udah mulai naik. Harga pulp and papernya ya kerap pulp. Ini sebenarnya enggak naik-naik banget sih Pak. Ya, tapi memang dia secara struktur sudah kita anggap sudah mulai uptrend ya, sudah mulai mengalami perubahan pada trend. Jadi udah mulai up sebenarnya. Nah, kalau teman-teman lihat dari INKP ini juga sebenarnya udah ya, ini kayak INKP nih. INKP kan sebenarnya kita cuma tinggal menunggu dia break aja. Nih saya pakai kotak aja biar kelihatan ya. Nah, ini tinggal tunggu. Oh, ini malah udah break. Ya, udah break. Nah, kalau dia pullbacknya gimana hari ini? Volumenya gimana? Volumenya kecil kan? Ya, pas kan? Jadi kalau dari VSA kan udah jelas. Ini ya kalau dia pullback ya sebenarnya itu sesuatu yang wajar. Apalagi ya baru habis ngebreak EMA 200 kan. Kemudian Tekim juga sama. Nah, bedanya tinggal pilih aja lu mau yang agresif atau yang konservatif. Agresif di Tekim, konservatif di INKP. Ya, teman-teman lihat ya. Ini hari ini coba lihat. Ini volumenya ini INKP Tekim malah pas di EMA 200. Ya, pas di EMA 200. Jadi kalau Tekim INKP sih udah mulai boleh perhatikan lah ya. Ini dari sini, kita mau dia break dari sini. Ya, kalau sekarang dia pas di EMA 200. Jadi kalau dia turun, sebenarnya ini penurunannya juga masih ini kok dengan volume yang kecil. Jadi masih akan ada nanti mungkin ada beberapa hari lagi untuk terjadi koreksi buat pullback ya. Tapi kalau lihat dari ini teknikalnya jauh lebih baik INKP ya karena INKP sudah ada di atas EMA 200 ya dan dia udah sempat ngebreak ya, udah sempat ngebreak resisten ya. Ini kan gas nih ya, 3 candle ini sebenarnya udah ngegas. Ya kalau nanti dia pullback, ya udah nggak apa-apa. Nanti pullback apa paling lebih ini kalau ngegasnya 3 hari mungkin pullbacknya bakalan lebih dari 3. Ya, lebih dari 3 candle. Nggak tahu nanti apakah pullbacknya akan lebih dari seminggu. Ya tinggal perhatikan. Atau jangan-jangan cuma sekali ini dong habis itu dia naik. Tapi tetap aja kalau secara karakter INKP memang lebih slow lah ya. Lebih cocok untuk orang-orang konservatif. Ya, jangan lihat cuma oh 3 candle ini dia gede naik gitu ya. Sebenarnya ya kalau mau dibandingkan kita udah pernah kok ya bandingin Tekim sama NKP. Tekim jauh lebih cepat kalau dia benar-benar udah ngebreak segala macam dia lebih cepat naiknya. Ya tinggal pilih aja. Jadi kalau dibilang harga pulp and papernya naik tapi INKP Tekim belum malah turun enggak sih. Ya enggak, ini malah dia udah INKP malah udah ngebreak ya. Sedangkan harga pulp and papernya juga baru ini kan, baru ini di sini dia change of character, ya kan? Kemudian dia membentuk high. Nah, high-nya itu kan belum break. Ini udah break, berarti ini low-nya kan? Ini low. Nah, berarti ini pembentukan low baru nih. Ya, ini calon low baru, calon low baru kalau dia berhasil break ini. Ya, jadi ini nanti jadi high low kan? Ini jadi high high. Gitu, ya. Jadi nanti teman-teman akan lihat ini mungkin akan ada pergerakan memang. Ya, karena kan low apa tren turunnya dia udah selesai ya udah diselesaikan jadi udah tinggal tunggu naik. Nah ini udah direspon kok ya udah direspon oleh INKP dan Tekim. Ada lagi nggak sih yang emiten kertas cuman INKP Tekim ya kayaknya ya. Nah ini udah direspon sebenarnya. Nah ini yang INKP ini udah bersiap untuk break. Nah cuman ini setelah dia mau coba break ya, nah ini tinggal pullbacknya. Nah pullbacknya kali ini 1, 2, 3 ya. Ini cuma pengalaman ya, pengalaman karena saya masih nguji juga. Ya biasanya kalau dia naik kenceng ya naik ini 1, 2, 3 ya 3 hari naik itu biasanya pullbacknya itu bakalan lebih dari 3. Ya ini tapi saya nggak tahu nanti kita lihat ya. Kita lihat sama-sama ya hasil pengamatan saya benar nggak? Ya lebih
lebih dari 3 candle pada saat dia pullback. Biasanya pullbacknya akan kecil-kecil loh. Ya, jadi mungkin akan panjang-panjang juga gitu ya. Nanti kita lihat di situ, nanti habis itu ada pergerakan naik lagi. Nah, itu udah confirm. Ya tinggal tunggu bullish engulfing lah. Ya, tinggal tunggu bullish engulfing atau ada udah mulai gas lagi. Ya, kalau dia udah mulai gas lagi, ya udah balik ke VSA kan. Itu pasti udah ada pergerakan lagi. Jadi tinggal perhatikan aja. Nanti Rabu lah ya, kita bahas itu lebih lengkap ya. Tapi kalau sekarang kita lihat memang INKP Tekim oke lah. Ya bisa udah mulai bisa perhatikan. Kemarin di kelas juga kita udah lihat kan. Ini kalau kalau lihat dari volumenya sebenarnya udah nggak ada apa-apa nih. Ini boleh diperhatikan ya. Kemudian shadow-nya ini kan berarti adalah low-nya. Ini sebenarnya SPMA juga udah boleh perhatikan. Tapi orang pasti akan cenderung melihat Tekim INKP ya. SPMA juga saya baru tahu kalau dia kertas. Ini jelas masih uptrend. Kalian bisa lihat kan. Dia dari sini udah break, kemudian udah retest lagi kembali ke bawah. Nah, pada saat retest kembali ke bawah, itu volumenya nggak ada. Ya benar ya? Turun. Ini bahkan jebolin ini aja nggak pakai volume. Lihat nggak? Ya, jebolin resisten ini pun nggak pakai volume. Kemudian habis itu nongol lagi. Jadi ya, untuk saat ini, untuk saat ini, kalau seandainya teman-teman mau swing buat gajah, di 1450 sampai 1500. Jadi kalau dia bisa break itu, ini sebenarnya ada potensi untuk lanjut. Ya, jadi ini kayak flag, cuman ini bukan flag ya. Nggak ada flag dengan pullback segede gini. Tapi maksudnya untuk trend line dia udah break ya. Jadi mungkin kita masih berharap sih ya. Soalnya ini volumenya gede banget tapi divergence. Ya, jadi kita masih berharap mungkin nanti ada pullback beberapa kali atau amannya tunggu dia break 1500 raja. Ya, kalau tidak ada saya cukupkan ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Kita ketemu nanti hari Rabu mendatang karena itu memang adalah sesi tanya jawab. Teman-teman tinggal siapkan aja apa yang mau ditanya. Jadi nanti langsung masuk ke tanya jawab ya. Oke, thank you semuanya untuk waktunya. Sampai ketemu hari Rabu mendatang. Oke, God bless. Saya Jim pamit. Thank you.